Seorang ibu dan dua anaknya menjadi korban pembacokan oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa di Desa Tanjung Jebat, Kabupaten Bengkulu Selatan. Akibat serangan brutal itu, seorang balita berusia 2 tahun tewas. Korban bernama Rizky Wulandari, 39 tahun, bersama dua anaknya, Nia Nabela, 9 tahun, dan Al-Fatir, 2 tahun. Ketiganya mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Tak lama setelah kejadian, pelaku berinisial JN, 33 tahun, berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polres Bengkulu Selatan dan Polsek Mana. Pelaku diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian bermula saat Rizky tengah mengangkat jemuran di belakang rumahnya. Tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Rizky sempat berteriak minta tolong, membuat kedua anaknya berlari ke arah belakang rumah. Namun pelaku mengejar dan menyerang kedua anak tersebut. Ada laporan dari masyarakat, dari Pak Kades, menelpon Polsek tentang terjadinya peristiwa penganiayaan yang salah satu korbannya itu meninggal dunia. Pada saat hari tersebut pada kemarin, kami dari Polsek Mana langsung mendatangi TKP. Pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku. Dugaan gangguan kejiwaan masih harus dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Satuan Reskrim Polres Bengkulu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Asik bermain handphone, seorang wanita hamil tewas tersambar kereta komuter lain di perlintasan rel di Tebet, Jakarta Selatan. Korban diduga saat itu sedang memesan ojek online. Reni, usia 26 tahun, wanita asal Pandeglang, Banten, tersambar kereta komuter lain di perlintasan kereta Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita yang tengah hamil muda ini tersambar komuter lain jurusan Bogor, Jakarta, tidak jauh dari rumah indekosnya. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek online. Saat sedang menatap layar ponsel, korban tidak menyadari rangkaian kereta melintas dan langsung menyambar karyawati bagian pemasaran di sebuah perusahaan swasta tersebut. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki. Petugas Polsek Tebet dan identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dia mau nungguin Grab lagi itu kan, dua tuh chattingan sama temennya. Mungkin dia terlalu turun gitu, akhirnya kesamber, yang satu masih di atas. Dia udah turun duluan. Dia ngontrak di belakang ini nih ngontrak dia gitu. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSCM guna divisum untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswa yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik
bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya, dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampus. CCTV di lantai 4 korban terakhir terlihat ternyata tidak rusak dan diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Timothy. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung fisik berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Usai batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Bareskrim Polri. Untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Surat itu disampaikan tim kuasa hukum ke Bareskrim Polri. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka yang hari Senin ya, ini hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan kalau tidak berhalangan antara tanggal 23. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu.
Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Barreskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, geger 15 tahanan kabur dari Mapolsek Samarinda. Para tahanan kabur dengan menjebol dinding kamar mandi di ruang tahanan. Inilah para tahanan yang dibekuk polisi usai kabur dari sel tahanan Polsek Samarinda Kota. Para pelaku ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polresta Samarinda untuk diamankan. Dari 15 tahanan yang kabur, 10 orang sudah berhasil kembali diamankan. Para tahanan tersebut telah merencanakan kabur dengan cara menjebol dinding sel tahanan dengan menggunakan pipa jemuran dan paku. Para tahanan yang kabur diketahui merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah mengamankan 10 orang, ya 10 orang tersangka yang tadi malam tahanan yang kabur. Kalau kemarin rekan-rekan media pasti sudah monitor semua, itu ada 15 tahanan kita yang kabur dari tahanan Polsek Samarinda Kota. Alhamdulillah berkat kerjasama dan bantuan juga dari seluruh relawan dan seluruh masyarakat yang ada. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi. Ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pengejaran kepada 5 tahanan yang masih kabur. Propam Polda Kalimantan Timur juga melakukan penyelidikan internal kepada para petugas jaga terkait kasus tersebut.